Kadang kan kita pengen ya bisa beragam bacaannya gitu, variasi setiap rokaatnya, setiap sholat beda-beda gitu kan. Tapi ya mungkin hafalan kita cuma sedikit. Aku ya mungkin ya kayak gitu ya. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz AR nih, kalau buat aku yang hafalnya sedikit, buat mu'alaf juga gitu kan. Boleh nggak surat pendeknya itu ketika kita habis baca Al-Fatihah, kita ganti lagi dengan membaca Al-Fatihah lagi gitu Ustadz. Ya, baik. Biar aman mungkin. Kita bahas gitu ya. Iya mohon penjelasannya Ustadz AR. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syameng Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Tatkala sebuah hadis atau riwayat dari Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat salat dan beliau tidak membaca surah pada 2 rakaat itu selain Al-Fatihah, maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya salat itu kalau kita tidak membaca satu surat ini kita tidak membacanya, walaupun kita baca 113 surat, salatnya tidak sah. Tetapi kalau satu surat ini kita baca, salatnya sah, walaupun tidak kita baca 113 surat yang lainnya. Kenapa? Karena satu surat ini begitu menentukan, yaitu suratul Fatihah. Tetapi bagaimana dengan yang disebutkan oleh Bang Soni tadi? Kalau statusnya mu'allaf, insya Allah antum bukan mu'allaf ya, mukallaf ya. Ya, mukallaf. Kalau mukallaf, maka sudah barang tentu dia harus tahu bahwasanya Al-Fatihah ruknun min arkanis salah. Satu di antara rukun-rukun salat yang wajib kita laksanakan. Apa arti rukun? Mayubna alaihi ghairu. Sesuatu yang dibangun di atasnya. Artinya dia fondasi. Kalau dia tidak dilakukan, kalau dia tidak dikerjakan, maka bagaimana bangunan di atas itu bisa berdiri? Itulah kira-kira. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab salah, di dalam kitab-kitab fikih disebutkan, ada di antara panduan yang dikerjakan atau bisa dikerjakan oleh orang yang baru saja masuk Islam, di antaranya adalah dia memperbanyak kalimat-kalimat ini. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Walaupun dia belum bisa, walaupun dia belum baca, walaupun dia belum bisa, walaupun dia belum hafal, maka dia boleh membaca ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanpa harus mengulangi Al-Fatihah pun enggak apa-apa, apalagi dia belum bisa. Ada seorang yang bernama Gregorius Theodor, baru dia masuk Islam. Di bawah Khalid ibn al-Walid pada saat perang Yarmuk. Belum sempat dia belajar Iqra, belum sempat dia belajar tahsin, belum sempat karena dia orang Rum, orang Romawi. Bagaimana dia bisa baca Al-Fatihah di awal-awalnya? Belum bisa. Apalagi dia disuruh menghafalnya, belum bisa juga. Maka dimudahkan untuk bisa melakukan apa yang bisa harusnya dikerjakan oleh orang mu'allaf. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al, dia meninggal saat dia baru saja mengkonversi dari agama sebelumnya menjadi seorang muslim. Artinya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Kalau memang bagi saudara kita seorang mu'allaf baru saja dia masuk Islam, tidak mengapa baginya hanya membaca tadi tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Tapi beranjak seiring dia terus ya menjadi seorang muslim, dia belajar, dia coba untuk menghafal, setelah itu baginya boleh untuk menambah bacaan yang lain selain Fatihah. Baik, Masya Allah. Berarti kalau kita sudah hafal Al-Fatihah, belum hafal surat lain, menggantinya dengan tasbih tahmid itu. Iya, betul. Tapi kalau kita baca lagi Al-Fatihah sebenarnya nggak apa-apa jadinya. Sebenarnya kata para ulama cukup satu kali pun nggak apa-apa. Sehingga tatkala dia waladhdallin amin, Allahu Akbar, min duni qiraati suwar ghairil Fatihah. Tanpa membaca 113 surat selain Al-Fatihah nggak apa-apa. Baik, Masya Allah. Gitu. Terima kasih Ustaz AR Sama-sama. untuk penjelasannya.